Puspitasari. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang, program pendidikan profesi guru, angkatan kedua. Nah, saya berasal dari SDK Mardiwiyata 2 Kota Malang. Berikut adalah video uji kinerja yang saya ambil di kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Puji Tuhan kalau semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah, hari ini sudah siap untuk pelajaran sudah? Oke, kalau sudah siap semua, nanti saat pembelajaran Bu Fani ingatkan nanti kalau dalam pembelajaran Bu Fani ingatkan mic-nya dimatikan ya. Ya, kalau Bu Fani panggil nama kalian baru mic-nya dinyalakan. Kemudian juga kameranya juga dinyalakan saja biar Bu Fani bisa lihat kalian belajarnya bagaimana ya. Ya, nah, oke, sudah kelihatan. Nah, kalau sudah, Bu Fani juga nanti itu ya, mengisikan. Kalian bisa nanti mengisikan absensi seperti biasa di Google Classroom ya. Nanti setelah pembelajaran, kalian isikan terlebih dahulu. Google Class, absensi di Google Classroom. Kemudian kalau sudah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ayo Nelvin duduk dulu. Oke, kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Ada yang mau? Sekarang tanggal berapa coba? Sekarang tanggal 24 ya. Nomor absen 24 siapa coba? Nomor absen 24 Nathan. Oke, berarti sekarang yang pimpin doa Nathan ya. Ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kita mau belajar. Bersatulah Tuhan yang akan mengajari kita, supaya kita bisa menjawab soal-soal CPAS diputuskan. Teks deskripsi. Kerajaanmu di atas bumi sebelum kita sehingga kita hari ini jangan mengerti amin. Terima kasih atas sudah memimpin kita semua untuk berdoa memulai pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar sebentar ya. Oke, sudah terlihat? Sudah kelihatan? Belum Bu. Ya. Terlihat. Belum kelihatan. Oke, kita lagi yang sudah dimatikan, yang belum juga dimatikan dulu mic-nya, ditunggu sebentar ya. Oke, sudah kelihatan? Belum Bu. Ada yang belum? Ditunggu Sudah sebentar ya. terlihat Bu. Mungkin masih, ya. Mungkin Sudah terlihat. kalau sudah dimatikan dulu mic-nya lagi. Oke, hari ini
Bu, terlihat. Bu, Punya siapa yang belum terlihat? sudah kelihatan, Bu. Sudah Kelihatan. Belum. Bentar. Sudah, Bu, sudah kelihatan. Sudah, Bu, sudah kelihatan. Sambil menunggu ya, didonakan dulu. Oke, kita hari ini akan belajar tema 4. Tema 4 itu tentang apa? Judul temanya? Kewajiban dan hakku. Oke, pintar. Nah, hari ini kita akan belajar subtema yang ketiga. Kemarin kita sudah belajar ya, tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Jadi ada kewajiban kita di sekitar rumah kita. Di sekitar rumah kita itu ada tetangga. Jadi kita punya kewajiban dan juga hak dalam bertetangga. Oke. Nah, dari pembelajaran hari ini, Fani berharap kalian nantinya dapat menemukan kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya dengan apa. Kemudian kalian juga dapat menyatakan masalah dan penyelesaiannya dengan percaya diri. Ya, kalian juga bisa mengidentifikasi kewajiban dan hakmu ketika bekerja sama dengan tetangga. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menceritakan pengalaman sehari-hari berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga dengan percaya diri. Nah, dari pembelajaran kali ini, Bu Fani berharap nantinya kalian dapat melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang. Oke, dan Pak kalian lihat di layar kalian, Bu Fani minta Alquino. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang Bu Fani punya ini. Alquino, halo Alquino. Halo. Oke, kalian bisa lihat yang pertama di sini ada di mana kira-kira? Dari gambar ini kira-kira ada di mana? Ada di Apa ini? jembatan. Sungai. Ya, sungai. Di sungai. Kemudian Beverly. Halo Beverly. Yang lagi mic-nya sekarang Beverly. Halo Beverly. Oke. Halo. Ya halo. Di sini dari gambar ini ada berapa anak kira-kira? 3. Ada 3. 3 laki, yang 1 perempuan. Oke. Kemudian Fani tanya Ilona. Andrea Ilona. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Ilona. Oke. Apa yang dilakukan oleh anak laki-laki dari gambar ini? Coba kalian perhatikan Ilona. Membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai. Nah, kemudian ini Febrin. Halo Febrin, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke Febrin, kira-kira Bu Fani tanya, yang dilakukan oleh anak laki-laki ini tadi disebutkan sama Ilona membuang sampah di sungai. Merupakan sikap yang baik atau yang tidak baik? Febrin? Tidak baik, Bu. Ya, tidak baik. Tidak baik. Oke, ya betul. Jadi kita tidak boleh ya membuang sampah sembarangan di sungai. Kira-kira apa ya dampaknya kalau kita membuang sampah di sungai? Membuat banjir. Iya, membuat banjir. Oke, kemudian nah, Bu Fani punya sebuah percakapan. Kalau kalian kurang jelas, kalian bisa buka buku kalian. Ya.
percakapan antara Feni dan Vito. Bu Fani minta tolong sekarang yang jadi Feni Aurea. Kemudian Aurea jadi Feni, yang jadi Vito Bu Fani minta Satrio. Halo Satrio. Halo Aurea. Halo Aurea. Halo Satrio. Bu, itu halaman berapa, Bu? Halamannya di 100. Halaman 100. Bu, saya mau dari situ. Oh sebentar. Namanya apa sih? Oh, mau di-stop. Aurea mana Aurea? Halaman 100 ya, Bu? Iya, halaman 100. Aureanya mana Aurea? Aurea nggak bisa. Satrio. Tadi kayaknya ada sudah. Kalau mereka tidak bisa, bukannya Vitonya, Vito lagi. Feni-nya Azira. Halo Azira. Ya, Bu. Oke, Azira ada sudah. Berarti Vitonya kita ganti karena Satrio tidak ada. Travis. Bentar, Travis dulu. Travis, halo Travis. Halo Travis. Oke, jadi Travis jadi Vito, kemudian Azira jadi Feni ya. Nanti yang lainnya bergantian. Oke, sekarang yang lainnya Mas. Ayo dimulai dari Feni dulu. Vito, coba lihat itu, Pak Samir sampah sungai. Ya, aku kesal dengan perilaku beberapa warga di lingkungan kita. Kita masih suka membuang sampah ke sungai. Padahal Pak RT sudah sering mengingatkannya. Kita tidak boleh menerima perbuatan Pak Samir membuang sampah ke sungai. Dan orang lain. Ya, membuang sampah ke sungai dapat mengganggu aliran sungai. Akibatnya, saat musim hujan, air sungai akan meluap dan menyebabkan banjir. Sampah yang dibuang sembarangan bisa menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Jika demikian, lingkungan kita menjadi tidak sehat dan tidak nyaman untuk ditempati. Kita sebaiknya juga ikut membantu Pak RT untuk mengingatkan warga jangan. Ya, aku setuju dengan saranmu. Oke, sekarang Bu Fani minta Caroline Gracela. Halo Sela. Berikutnya kata-katanya sok. Halo. Kata-katanya sok berarti nanti jawabannya pasti. Halo Gracela. Sopo wae sing diceritakake. Sambil menunggu Gracela, Bu Fani ke Mesa Luna. Halo Mesa Luna, selamat pagi. Iya Bu, ada apa? Oke, Bu Fani tanya, tadi apa sih yang dilakukan Pak Samir yang dapat meningkatkan hak warga di lingkungan sekitar dan yang dapat menghilangkan? Jadi Pak Samir ngapain? Apa yang dilakukan Pak Samir kira-kira? Yang dilakukan Pak Samir, Kapan kejadiannya? Jawabannya pasti waktu di situ.
Kira-kira jam 5 sore. Kita tidak boleh meniru perbuatan Pak Samir. Apa yang dilakukan oleh Pak Samir? Kita tidak boleh meniru perbuatan Pak Samir. Iya. Nah, kita tidak boleh meniru perbuatan apa? Pak Samir ngapain kira-kira? Sekarang piye ceritanya? Di percakapannya Vito coba dibaca lagi. Apa yang dilakukan Pak Samir? Yang Masih apa tidak ini? boleh membuang sampah sembarangan. Masih, coba yang Putani tunjuk ini. Masih suka? Masih suka apa ini? Masih suka membuang sampah sembarangan. Membuang sampahnya di mana? Di sungai. Di sungai. Ya, jadi Pak Samir masih suka membuang sampah ke sungai. Padahal Pak RT sudah sering mengingatkannya. Oke. Kemudian Coki ada nggak Coki? Coki nggak ada. Kristo. Halo Kristo, ada? Kristo. Nanging Dion. Selamat pagi Dion. Oke Dion. Dion Kristo ini tadi. Coki ya? Halo Coki. Halo. Ya, Bu Fani tanya, kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Samir terhadap lingkungan? Tidak membuang sampah Sembarangan di sungai. Oke, tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Kemudian, apa sih kewajiban warga lain bila melihat seorang yang membuang sampah di sungai? Dion. Tadi Dion sudah. Halo Dion. Halo? Ya, kewajiban kita apa ya kira-kira kalau ada kita melihat teman-teman kita atau tetangga kita yang membuang sampah di sungai? Kewajibannya apa ya? Lunari lan lepan. Kira-kira apa dia? Anggone golek lipat. Kenapa? Kalau ada teman kita yang membuang sampah sembarangan, kira-kira kita harus ngapain? Harus ditegur, diingatkan. Oke. Nah, dampak yang terjadi jika kita membuang sampah sembarangan di sungai apa ya? Caca. Apa dampak kalau kita membuang sampah di sungai? Caca. Langsung dibuka bukunya halaman 55. Jadi ada relanya. Kenapa? Banjir. Oke, betul. Oke, sekarang kalian coba kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kewajiban itu apa sih? Segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau hak adalah Segala sesuatu yang kita terima. untuk pintar, segala sesuatu yang harus kita terima. Nah, hak dan kewajiban harus kita lakukan secara seimbang. Tidak bisa kita menuntut hak saja tanpa melakukan kewajiban. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita menerima hak. Nah, sekarang kewajiban kita terhadap lingkungan di sekitar kira-kira apa saja ya? Ada yang tahu?
tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kalau misalkan tanamannya sudah kering, layu, apa yang harus kita lakukan? Disiram. Disiram, betul, dirawat. Nah, kemudian selain itu apa lagi? Nah, di sini Bu Fandi, yang pertama menjaga dan melestarikan lingkungan. Kemudian yang kedua melakukan reboisasi. Reboisasi, ada yang tahu reboisasi itu apa? Penanaman kembali hutan yang gundul. Oke. Kemudian yang ketiga membersihkan lingkungan yang kotor. Nah, di sekitar rumah kalian pasti sering ya membersihkan lingkungan sekitar. Biasanya di hari Minggu. Kemudian melakukan gerakan menghemat energi. Dan yang terakhir adalah melakukan sosialisasi akan pentingnya menjaga lingkungan. Jadi kita menegur, mengingatkan teman itu merupakan sosialisasi secara sederhana untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Dampak yang terjadi jika kita tidak melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab, kira-kira ada yang tahu? Menjadi kacau. Menjadi kacau, betul. Kemudian hidupnya tidak rukun ya. Nanti kakak sama adik, kalau kakak adiknya tidak mau membantu kakak, membantu orang tua di rumah, pasti tidak rukun. Adik sama kakak bertengkar terus. Nah, kemudian tidak nyaman. Kira-kira kalau kalian tidak mau melakukan kewajiban kalian dalam membersihkan lingkungan, nyaman tidak tinggal di lingkungan yang kotor? Tidak. Banyak tikus, ya, jadi tidak nyaman. Kemudian tidak tenang. Kemudian tidak aman. Nah, sekarang nanti kalian kerjakan tugas kalian. Dari buku ini. Kalian nanti kerjakan langsung saja di buku. Tentang berikut ini merupakan gambar kegiatan menciptakan lingkungan bersih dan indah. Ada 3 nomor ya. Kalian tuliskan kewajiban kalian dari gambar tersebut. Kemudian kalian juga tuliskan kenapa? Kemudian kalian tuliskan hak kalian yang kalian terima setelah melakukan kewajiban dari kegiatan tersebut. Nanti kalian jangan lupa kalau sudah selesai mengerjakan, kalian foto, kalian kirim di Google Classroom seperti biasa ya. Di halaman 101. Oke. Sudah. Tadi. Oke. Tadi salah satu cara kita untuk ini. Nah, kewajiban kita terhadap lingkungan salah satunya adalah melakukan sosialisasi tentang menjaga lingkungan. Nah, sosialisasi yang paling sederhana adalah mengingatkan teman yang mungkin tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Jadi mengingatkan termasuk sosialisasi yang penting untuk menjaga lingkungan. Nah, kalau kita ada teman kita yang sedang membuang sampah sembarangan, apa yang harus kita lakukan? Bufani Memberitahukan supaya tidak mengulang. Oh ya, tidak memberitahukan, menegur, mengingatkan ya, Graciela ya. Ya, Graciela kan ya tadi nih. Oke.
Nah, cara kita menegur yang baik bagaimana kira-kira? Cara kita menegur yang baik adalah memberitahu. Nah, memberitahunya menggunakan kalimat yang sopan. Nah, kita menggunakan kalimat saran. Jadi saat kita menegur atau mengingatkan, kita biasanya menggunakan kalimat saran. Nah, kemarin sudah belajar ya kalimat saran. Sudah? Kalimat saran adalah apa sih kalimat saran itu? Ada yang tahu? Kalimat saran itu apa? Kalimat untuk Memberitahu orang. adalah kalimat pendapat, usul, anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan pada orang lain. Nah, kalimat saran biasanya digunakan untuk memberikan anjuran atas penyelesaian masalah yang ada. Nah, kalimat saran harus diungkapkan dengan sopan dan baik. Kalimat saran biasanya diawali dengan kata apa? Coba Bu Fani mau dengar suaranya Fania. Halo Fania. Fania. Oke, coba sebutkan satu aja. Kalau kita mau memberikan saran, kita biasanya menggunakan kata apa? Fania dulu, oke? Halo Fania. Apa? Sebaiknya. Oke, sekarang Bu Fani mau dengar suaranya Melvin. Sebutkan satu lagi kalimat saran diawali dengan apa, Melvin? Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Kemudian Don Joshua. Halo Joshua. Selain yang dua tadi sudah disebutkan, apalagi kira-kira? Ada yang tahu? Sebaiknya, ada baiknya, lebih baik lagi, hendaknya. Oke. Nah, kata-kata itu baiknya digunakan di awal kalimat saran. Nah, kemudian nah, kalimat saran. Sekarang coba kalian perhatikan di halaman 102 sekarang. Sudah dilihat? Habis ini kalian Sudah belum? Oke, sudah. Sekarang Bu Fani mau tanya. Tadi yang belum siapa nih? Kita. Selamat pagi kita. Oke, dari gambar yang nomor 1 yang paling pojok kiri ada satu anak laki-laki sedang jalan. Itu sambil ngapain itu tangannya kita ya? Itu sambil ngapain itu tangannya kita ya? Membuang sampah sembarangan. Oke, itu bisa kalian tuliskan di masalah yang pertama. Di bawahnya itu ada tabel masalah dan penyelesaian. Nah, sekarang kalian tuliskan. Yang nomor 1, membuang sampah. Apa tadi? Sembarangan. Kalian tuliskan. Sekarang nomor ada pertanyaan. Erastus. Selamat pagi Erastus.
Ya kan kamu tinggal Halo Erastus. tulis pertanyaan sama jawabannya yang benar aja. Eras. Coba diloncati dulu Eras. Berarti Gary bisa menjawab. Sudah? Tidak ada pertanyaan. Halo, Gary. Velano. Bukunya nanti bisa diambil Velano. Gary. Bukunya buku bahasa Jawanya bisa diambil. Oke, kalau belum bisa Kalau juga. begitu, Mbak Akhiri, pelajaran kita saja. Sampai ketemu lagi next time. Nah, dadah. Bu Fani minta Andrea. Andi, Ilona. sama. Halo Ilona. Boleh keluar. Selamat pagi Ilona. Selamat pagi, Bu. Oke, kalau ada permasalahan, tadi masalahnya membuang sampah sembarangan. Kira-kira penyelesaiannya, apa yang harus kita lakukan penyelesaiannya kalau masalahnya membuang sampah sembarangan? Menaruh sampah itu, tempat sampah. Menaruh tempat itu ke tempat sampah. Menaruh sampah itu ke tempat sampah. Menaruh sampah itu ke tempat sampah. Membuang sampah pada tempat sampah atau tempatnya. Oke. Kalian langsung tuliskan saja ya. Kemudian nomor Tadi, Bu. Yang tadi apa? masalahnya membuang sampah sembarangan. Nah, penyelesaiannya berarti membuang sampah pada tempatnya. Oke, sekarang nomor 2. Bu Fani minta Gleno. Selamat pagi Gleno. Halo Gleno. Iya, halo. Halo. Nah, sekarang coba diperhatikan di gambar kedua. Gambar kedua itu anak laki-lakinya yang satu sedang apa itu tangannya ya? Apa? Menyerang tanaman. Kok Merusak tanaman. Merusak tanaman. Iya, tangannya anak laki-laki yang satu itu tangannya bawa tongkat sambil berjalan, tongkatnya itu dipukulkan ke tanaman. Nah, itu kelihatan daun-daunnya sampai berguguran. Jadi dia sedang apa? Merusak tanaman. Ya, merusak tanaman. Masalahnya adalah merusak tanaman. Kemudian bukannya minta Febrin. Halo Febrin. Halo, Bu. Oke, Febrin, bukan tanya kalau ada yang merusak tanaman. Penyelesaiannya harusnya bagaimana? Tidak merusak tanaman. Tidak merusak tanaman. Oke. Kita harusnya malah menjaga ya, melestarikan tanaman, bukan merusak tanaman. Oke, sekarang yang ketiga, Bu Fani minta Aurea Masya tadi ada nggak sih? Aurea, halo. Bu, saya Bu. Mbak Sela ya ini ya? Iya. Sebentar ya. Tadi kayaknya Aurea masuk deh. Tapi tidak ada suaranya ya. Oke, kalau Aurea nggak ada, berarti Beverly dulu. Beverly, halo selamat pagi.
Beverly. Iya, Bu. Oke, sekarang gambar yang ketiga, anak laki-lakinya sedang apa itu? Mencoret-coret tembok. Mencoret-coret tembok. Itu permasalahan nomor 3. Sekarang penyelesaiannya, Bu Fani minta Azira. Kira-kira apa ya? Itu ada tulisannya itu di gambar itu yang di kotak merah. Penyelesaiannya apa ya kalau kita coret-coret tembok? Kalah kan. Iya, harus menjaga kebersihan lingkungan. Oke, sekarang Bu Fani minta Caroline. Graciela, halo Graciela. Iya, Bu. Oke, Graciela, Bu Fani tanya nomor 4. Itu gambarnya sedang apa? Anak laki-lakinya ada 2 anak laki-laki itu? Sedang melempar batu ke pohon. Melempar batu ke pohon. Kira-kira Satrio. Tugasnya sudah dikerjakan. Tugasnya yang dari bukan tadi. Halo Satrio. Wibi, selamat pagi Wibi. Wibi ya menjawab, berarti ke Nathan. Halo Nathan. Iya, Bu. Nathan, Bu Fani tanya penyelesaiannya harusnya bagaimana sikapnya terhadap anak yang melemparkan batu ke pohon. Sikap kita seharusnya bagaimana? Jangan melempar batu ke pohon. Jangan melempar batu ke pohon. Tidak melemparkan batu ke pohon. Oke, sudah. Sudah ditulis semua? Sudah, Bu. Oke, nanti tugas kalian, coba kalian lihat di berikutnya. Tuliskan kalimat saran dari permasalahan tadi. Kan tadi sudah ada 4 permasalahan dan kalian sudah tahu penyelesaiannya bagaimana. Nah, sekarang tugasnya nanti dikerjakan, kalian membuat kalimat saran agar anak itu tidak melakukan hal tersebut harus bagaimana. Nah, bisa? Bisa, Bu. Langsung di buku aja, langsung ditulis di bukunya aja. Bisa, Bu. Nah, kalau sudah, di sini ada nggak yang pernah mengikuti kegiatan gotong royong? Saya, Bu. Apa yang dilakukan? Itu siapa ini? Ya, kira-kira kalau sedang bergotong royong di sekitar rumah, apa yang sedang dilakukan? Apa yang dilakukan? Menyapu halaman lingkungan rumah. Halaman lingkungan rumah. Kerja bakti. Kerja baktinya ngapain? Apa yang dilakukan saat kerja bakti? Membersihkan selokan. Oh, membersihkan selokan di sekitar rumah. Menjamur
Liar. menyiram tanaman. tanaman. Oke, nah kalian tugasnya yang berikutnya membuat cerita pengalamanmu. Contohnya, di hari Minggu biasanya warga sekitar rumahku melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah. Nah, kami ada yang berbagi tugas, ada yang menyapu, ada juga yang menata tanaman, kemudian ibu-ibu banyak yang menyiapkan makanan. Nah, anak-anak biasanya ikut membersihkan bersama para bapak-bapak. Nah, kalian bisa membuat pengalaman cerita. Terserah bebas mau apa saja. Ya, boleh tentang membersihkan lingkungan, boleh juga tentang menanam tanaman di sekitar, atau mungkin bergotong royong membangun gapura. Kalau misalkan mau 17 Agustusan biasanya menghias rumah-rumah kita, ya kan? Nah, terserah kalian boleh menceritakan bebas tentang gotong royong yang ada di sekitar rumah kalian. Oke, itu nanti kalau sudah kalian tulis di buku tulis bahasa Indonesia saja ya, yang cerita pengalamanmu. Nanti kalau di buku tidak cukup itu kalau menuliskan cerita pengalaman kalian ya. Bu, itu yang nomor 103, yang nomor 3 kan juga enggak, Bu? Kenapa? Yang nomor 3 dikerjakan juga. Boleh. Kalian sebutkan 2 saja. Ya, kamu kok kakaknya? Yang nomor 3 kalian tuliskan 2 masalah yang ada yang bisa merusak kebersihan dan keindahannya. Oke, sudah. Nah, sekarang kami tanya. Kristo. Halo Kristo. Geraldino. Halo Geraldino. Halo Gerald. Gerald bisa menyalakan mic-nya? Oke, Fani tanya ini aja deh. Mesaluna. Halo Mesaluna. Halo, Bu. Oke, Bu Fani tanya, hari ini kita belajar apa saja tadi? Tentang kewajiban dan hakku. Kewajiban dan hakku. Kemudian, selain itu apa sih, Dion? Selain hak dan kewajiban, kita juga belajar apa? Kalimat saran. Oke. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini yang pertama, hak dan kewajiban kita harus dilakukan dengan seimbang agar hidup kita menjadi tenang, aman. Selain itu tadi juga jadi nyaman, hidupnya rukun, tidak kacau. Nah, kemudian juga saat kita memberikan saran kepada orang lain, kita harus melakukannya dengan sopan, bisa menggunakan kata seharusnya, sebaiknya, lebih baik lagi. Ya, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang dari sini ada yang mau ditanyakan sih?
Tidak. Sudah. Oke, kalau sudah. Bu, Ya. ini tolong tulis di classroom ya. Oke, nanti Bu Fani tuliskan di kelas lagi ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, tadi kita awali dengan berdoa, berarti kita akhiri juga dengan berdoa. Sekarang bulan November, bulan 11, nomor absen 11 siapa? Dominikus, siapa? Ada nggak Dominikus? Nggak ada, karena tidak ada. Kita tahun 2020, nomor absen 20. Siapa nomor absen 20? Travis. Saya, Bu. Oke, sekarang dipimpin berdoa ya sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Dinyalakan dulu mic-nya Travis. Ayo. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih telah menemani kami saat belajar. Berilah kami agar diberkati di semua aktivitas kami. Untuk itu pakai spasi Rafael, pakai spasi Rafael. Langsung pakai spasi. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, selalu dan selamanya segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran Ya, terima kasih Bu Fani. Terima kasih, dadah. Ya, terima kasih Bu Fani. Terima kasih juga. Terima kasih Bu Fani. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Dadah.